Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum. اليوم سنتعلم اللغة العربية من كتاب دروس اللغة العربية على الطريقة الحديثة. الجزء الأول تأليف الأستاذ كي الحاج Imam Zarkashi والأستاذ كي الحاج Imam Syubbani. Kita akan belajar bahasa Arab menggunakan buku ini, yaitu buku Durusul Lughal Arabiyah jilid 1 karya Al-Ustadz Kiai Al-Haj Imam Zarkashi dan Al-Ustadz Kiai Al-Haj Imam Syubbani. وقبل بداية الدرس لا تنسى الإعجاب والتعليق والمشاركة والاشتراك في قناتي على اليوتيوب Your Arabic Mate. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya yaitu Your Arabic Mate. تعالوا نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتعلم الدرس السادس. أيوة، الدرس السادس. أنا لي، أنت لك، أنت لك، هو له، هي لها. Apa ini? Ini adalah dhamir atau kita sebut di bahasa Indonesia sebagai kata ganti, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kata ganti ada banyak sekali dan kita hari ini akan mempelajari hanya 5 saja yang kita pelajari, yaitu ana, anta, anti, huwa, dan hiya. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang dhamir atau kata ganti ini? Oke, kalau belum, yuk kita belajar. Ana artinya saya, anta kamu, anti kamu juga. Apa bedanya anta dengan anti? Dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengenal saya, kamu. Kamunya boleh laki-laki, boleh perempuan, sama saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dibedakan. Kalau anta, kamu untuk laki-laki. Anti, kamu untuk perempuan. Ya. Huwa dan hiya artinya dia atau orang ketiga. Nah, apa bedanya? Sama seperti tadi anta dan anti, maka huwa dan hiya juga artinya dia atau untuk orang ketiga. Huwa dia laki-laki, sedangkan hiya dia perempuan. Nah, seperti itu. Kemarin kita sudah belajar beberapa mufradat atau kosakata bahasa Arab, ya. Kalau bagaimana menerjemahkan saya punya buku. Saya ana. Ya, kita tahu kemarin kita belajar, barusan kita belajar saya ana. Buku kitabun. Maka bagaimana saya punya buku? Apakah kita bilang ana kitabun? Nah, salah. Kalau ana kitabun artinya saya adalah buku. Maka kita menggunakan kalau saya punya buku, maka saya bilang li kitabun. Li artinya saya mempunyai, laka kamu mempunyai, laki kamu mempunyai, sedangkan laka khusus laki-laki, laki khusus untuk perempuan. Lahu dia mempunyai, laha dia mempunyai. Bagaimana contoh pemakaiannya? Mari kita lihat. Ana ustadzatun, li kitabun. Unzur ila surah. Hadhihi ustadzatun. Ini adalah seorang guru, ya. Hadhihi ustadzatun. Wahia takul, dan ustazah ini bilang, ana ustadzatun li kitabun. Saya seorang guru, saya punya buku. Jadi kalau saya punya buku, kita cukup menggunakan li. Nggak usah memunculkan kata ana lagi. Ana li kitabun, nggak usah, itu terlalu banyak. Jadi cukup li kitabun. Saya punya buku, li kitabun. Saya punya pulpen, li kolamun. Saya punya buku tulis, li kurrosatun. Cukup seperti itu. Tidak usah menggunakan ana lagi. Karena sudah ada kata ya di sini. Ya, ini artinya saya. Ya. Ana ustadzatun li kitabun. Qalid jama'atan. Ana ustadzatun li kitabun. Ikuti. Ana ustadzatun li kitabun. Nah, ini kenapa saya warnakan merah, ana dan li. Jadi, kalau depannya ini dhamir atau kata ganti di depannya ini ana, maka di sini saya punya harus pakai li. Saya mempunyai, ya, li. Jadi, dhamir merah yang kedua ini mengikuti yang depannya. Nah,
Sedangkan kalau ana itu khusus perempuan atau laki-laki sih, ya, mu'annas atau mudzakkar sih gitu ya. Kemarin di video yang pelajaran 1 sampai 5 kita sudah membahas ada mudzakkar dan mu'annas. Jadi dalam bahasa Arab itu sangat memegang ada mudzakkar dan mu'annas ya. Jadi kalau ana itu boleh ana ustadzun, boleh nggak boleh. Kalau misalkan ini orangnya adalah ustadz atau guru laki-laki maka bilangnya ana ustadzun. Tapi kalau yang di sini karena gambarnya perempuan, maka di sini kita tulis ana ustadzatun. Seperti itu ya. Jadi merubah menjadi muannas, kita tambahkan tak marbutoh di belakangnya. Oke, selanjutnya. Anta. Anta, kamu laki-laki. Anta tilmidun laka kitabun. Qallid ba'di. Anta tilmidun laka kitabun. Anta tilmidun laka kitabun. Nah, lihat domir di sini yang depannya berubah anta. Tadi ana ya, ana ustadzatun li kitabun. Sekarang domirnya anta, kamu laki-laki. Maka domir yang kedua ini harus berubah juga mengikuti yang depannya. Jadi nggak boleh anta tilmidun li kitabun. Nggak sesuai nanti kata gantinya ya. Maka kita sebut anta tilmidun laka kitabun. Jadi domir yang kedua ini berubah mengikuti perubahan domir yang di depan. Anta muzakkar, kamu laki-laki kan? Anta ini kan untuk kamu laki-laki, maka dia muzakkar, laki-laki muzakkar. Maka ini tanpa tak marbutoh di sini. Anta tilmidun. Jadi nggak boleh anta tilmidzatun. Nanti ini siswanya dipakein rok dong di sini ya. Jadi harus sesuai. Kalau muzakkar dengan muzakkar juga tanpa tak marbutoh di sini. Oke, contoh selanjutnya. Nah, tadi anta, sekarang anti. Anti tilmidzatun, laki kitabun. Nah, anti tilmidzatun, kamu seorang murid perempuan. Kamu seorang murid perempuan. Kamu punya buku. Nah, di depannya anti, maka domir di sini laki. Kalau tadi ana, domir di keduanya li. Nah, di sini anta, domir keduanya jadi laka. Kalau anti jadi laki. Anti perempuan nih, mu'annas ya, kamu perempuan, mu'annas. Maka murid perempuan tinggal kita tambahkan tak di belakangnya. Kalau laki-laki tadi tilmidun, kalau perempuan tilmidzatun. Kita tambahkan tak marbutoh di belakangnya. Seperti itu. Selanjutnya, huwa itu dia laki-laki. Maka ketika dia laki-laki, kita butuh nama sebelumnya. Nggak bisa, dia murid laki-laki, dia punya buku. Kalau ininya, kita tidak sebut nih yang depannya. Dia laki-laki, dia punya buku. Dianya siapa? Nah, pertanyaannya akan ada pertanyaan, dia yang dimaksud itu siapa? Maka kita sebut namanya di depan. Hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad. Huwa tilmidun, dia seorang murid laki-laki. Lahu kitabun, dia punya buku. Nah, seperti itu ya. Jadi hadza Muhammadun huwa tilmidun lahu kitabun. Qallid ba'di. Hadza Muhammadun huwa tilmidun lahu kitabun. Marratan ukhra. Hadza Muhammadun huwa tilmidun lahu kitabun. Selanjutnya, oke, hadhihi bintun, ini anak perempuan, siapa namanya? Hadhihi Fatimatu hiya tilmizatun laha kitabun. Qallid ba'di. Hadhihi Fatimatu hiya tilmizatun laha kitabun. Marratan ukhra. Hadhihi Fatimatu hiya tilmizatun laha kitabun. Di sini Fatimah nama anak perempuan, maka kata gantinya tidak boleh pakai huwa tapi hiya, karena hiya artinya dia perempuan. Ini adalah Fatimah, dia seorang murid perempuan, dia punya buku. Maka kata ganti Fatimah menggunakan hiya, tidak boleh huwa, ya. Hiya tilmizatun. Fatimah mu'annas wala mudzakkar? Fatimah ini mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas pasti ya. Maka seorang murid perempuan kita tambahkan tak di belakangnya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau sudah paham, alhamdulillah.
Ya. Kalau belum paham tapi tidak mau bertanya, boleh silahkan mengulang kembali video dari awal ya. Oke, selanjutnya saya kasih contoh seperti ini ya. Muhammadun waladun. Huwa tilmidun fi hadhil madrasati. Lahu kurasatun wa mimhatun. Muhammadun. Muhammad ismun mudzakarun. Isim mudzakkar ya. Ini nama anak laki-laki. Muhammadun waladun. Huwa tilmidun fi hadhil madrasati. Dia adalah seorang murid di sekolah ini. Di sini ada nama Muhammad, maka kata gantinya harus menggunakan huwa. Nggak bisa ana, nggak bisa anta, nggak bisa anti, nggak bisa hiya, karena nggak cocok. Ya, kalau di sini Muhammadun waladun ana tilmidun. Muhammad adalah anak laki-laki, saya seorang murid, nggak cocok ya. Maka kita kasih kata ganti atau dhamir yang sesuai dengan nama orang yang digantikan. Muhammad mudzakkar, maka kata gantinya juga mudzakkar, pakai huwa. Huwa tilmidun fi hadhil madrasati. Lahu kurasatun wa mimhatun. Di sini pakai dia, maka ketika dia mempunyai buku tulis dan penghapus, maka dia mempunyai, kita pakai lahu. Tidak boleh pakai laha. Walaupun sama-sama artinya dia, ya, lahu atau laha sama-sama artinya dia memiliki, tapi beda. Yang ini laki-laki, yang ini perempuan. Maka kalau huwa di sini pakai lahu. Aisyatu bintun. Aisyah adalah anak perempuan. Hiya tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyati. Dia adalah murid di sekolah dasar. Laha haqibatun wa mandilun. Dia memiliki tas dan sapu tangan. Jadi kalau kita di sini bilang Aisyatu bintun, Aisyatu tilmizatun fil madrasatil ibtidaiyati. Ini terlalu panjang. Aisyah adalah seorang anak perempuan. Aisyah adalah seorang murid. Nah, ini agak panjang ya. Maka nama Aisyah tidak kita munculkan lagi, tapi kita ganti dengan hiya. Kenapa pakai hiya, bukan huwa? Karena ini namanya Aisyah mu'annas. Maka kata gantinya menggunakan hiya. Aisyatu bintun. Hiya tilmizatun. Kalau huwa tilmizun, kalau hiya tilmizatun. Fil madrasatil ibtidaiyati. Dia memiliki buku. Dia memiliki, karena dianya perempuan, maka tidak boleh kita pakai lahu lagi, tapi pakainya laha ya. Aisyah kata gantinya pakai hiya, dan kalau dia memiliki, dianya perempuan, kita menggunakan laha. Laha haqibatun wa mandilun. Hadhil kurasatu laki. Buku ini punyamu atau milikmu. Jadi laki ini bisa artinya kamu memiliki atau milikmu. Bisa dua-duanya ya. Hadhil kurasatu laki. Buku ini milikmu. Buku tulis ini milikmu. Wa hadzal kitabu li. Dan buku ini milik saya. Li, milik saya. Wa tilkal kharitatu lil ustadzati. Dan peta itu milik guru. Lil ustadzati, milik guru. Seperti itu ya. Nah, ini artinya. Ini nanti kalau mau mencatat, ya dicatat di buku tulisnya atau dicatat dimanapun boleh, silahkan. Ini jangan dilupakan ya, ini dikasih warna merah supaya kalian tahu kenapa kok di sini pakai huwa. Oh, karena Muhammad nih. Kenapa di sini pakai hiya? Oh, karena depannya Aisyah. Jadi ditulis pakai pulpen merah dan diberi tanda seperti ini juga boleh, ya. Selanjutnya kita ke pelajaran selanjutnya. Nakhtu ila ad-darsis sabi'i. Kita melanjutkan ke pelajaran ke-7. Pelajaran ke-7 ini hampir mirip dengan pelajaran ke-6 tadi, ya. Hampir mirip dengan pelajaran ke-6, tapi bedanya adalah kalau yang tadi pelajaran ke-6 itu artinya saya mempunyai. Nah, kalau sekarang tidak ada li di depannya, ya. Ana, ya. Anta, ka. Anti, ki. Huwa, hu. Hiya, ha. Ini apa? Dhamirnya hampir sama dengan tadi, tapi tanpa huruf lam. Nah, ini titik-titik ini adalah kata benda. Jadi, kalau kita mau menyebut itu benda saya, maka tinggal kita tambahkan ya. Ini buku saya. Hadza kitabi. Jadi, hadza kitabun ana salah. Tinggal kita gunakan hadza kitabi. Sedangkan di sini anta. Jadi ka. Ini pulpen kamu. Hadza qalamuka.
Jadi nggak usah kita sebut antanya lagi. Jadi domir-domir ini sudah mewakili domir-domir yang depannya. Contohnya, ana ustadzatun li kitabun kitabi alal maktabi. Ana ustadzatun li kitabun kitabi alal maktabi. Kalimatnya sama, hampir sama dengan yang pelajaran 6, tapi di sini kita tambahkan di belakangnya kitabi alal maktabi. Buku saya di atas meja. Ana ustadzatun, saya seorang guru perempuan. Saya seorang ibu guru. Li kitabun, saya punya buku saya di atas meja. Seperti itu ya. Jadi kalau buku saya, kitabi, pulpen saya, kalami, sandal saya, nakli, tas saya, hakibati, dan seterusnya. Ya, jadi kata bendanya langsung kita sambung dengan dhamir atau kata ganti seperti ini. Jadi nggak usah lagi memunculkan ana, kitabun ana, nggak, itu salah ya. Selanjutnya, anta tilmizun laka kitabun kitabuka alal maktabi. Qalid ba'di. Anta tilmizun laka kitabun kitabuka alal maktabi. Anti tilmizatun laki kitabun kitabuki alal maktabi. Qalid ba'di. Anti tilmizatun laki kitabun kitabuki alal maktabi. Hadza Muhammadun huwa tilmizun lahu kitabun kitabuhu alal maktabi. Qalid ba'di. Hadza Muhammadun huwa tilmizun lahu kitabun kitabuhu alal maktabi. Ini adalah Muhammad, dia seorang murid laki-laki, dia punya kitab, dia punya buku, bukunya ada di atas meja. Nah, seperti itu, bukunya ada di atas meja. Jadi bukunya ya, bukunya ada di atas meja. Selanjutnya, hadhihi Fatimatu hiya tilmizatun laha kitabun kitabuha alal maktabi. Nah, jadi kalau di sini berubah orangnya, maka selanjutnya juga harus berubah domirnya. Dari tadi huwa, sekarang jadi hiya laha kitabuha ya. Jadi domir-domir ini akan berubah sesuai dengan siapa sih orangnya. Nah, kalau di sini Fatimah, tadi Muhammad, maka dari Muhammad ke Fatimah berubah orangnya, maka domirnya pun berubah mengikuti orangnya yang berubah juga. Selanjutnya kita akan biasa setelah pembahasan akan ada latihan. Ini ada adawatul istifham, kata tanya. Kata tanya itu sebenarnya banyak banget, tapi sekarang kita akan membahas ini dulu. Hal, kaifa, aina, mata, limadza, man, ma'a. Beberapa kata tanya sudah kita pelajari ya sebelumnya. Oke, ini ada tamrin ajib an hadhil as'ilah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hal laki miknasatun fil hujrati. Hal laki tadi artinya apa? Kamu mempunyai. Hal artinya apakah? Hal laki miknasatun fil hujrati. Apakah kamu mempunyai sapu di kamar? Kalau ada pertanyaan hal, maka menjawabnya dengan apa? Naam. Naam. Laki miknasatun fil hujrati. Apakah kamu punya sapu di kamar? Iya, kamu punya sapu di kamar. Jawabannya ada yang janggal nggak? Harusnya jawabnya apa ya? Nah, ini jawabannya apa yang betul? Ini betul nggak nih jawaban yang ini? Jawabannya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Masa ditanya kamu, jawabnya kamu lagi. Hal laki miknasatun fil hujrati. Naam, laki miknasatun fil hujrati. Apakah kamu punya sapu? Iya, kamu punya sapu. Nggak bisa. Maka harusnya jawabnya saya. Kalau saya punya tadi apa? Pakai li. Maka jawaban yang tepat, na'am, li miknasatun fil hujrati. Jadi kalau ditanya, apakah kamu mempunyai sapu? Iya, saya mempunyai sapu. Jadi jawaban yang pertama betul atau salah? Salah. Jawaban yang kedua, betul. Oke. Ya, hal laki miknasatun fil hujrati. Naam, li miknasatun fil hujrati. Hal lil baiti saqfun. Hal, apakah rumah memiliki
atap. Li artinya tadi memiliki ya. Li di sini, nih ada huruf lam di sini artinya memiliki. Apakah rumah memiliki atap? Nah, sekarang rumah ini kata benda ya. Ismun. Muzakkar wala mu'annas? Ini isi muzakkar atau mu'annas? Kata bendanya diakhiri dengan tak marbutah atau tidak? Tidak diakhiri, maka dia muzakkar. Kata benda mudzakkar bisa kita ganti jawabannya menjadi huwa. Nah, kalau huwa berarti iya, dia memiliki atap. Maka kita ganti menjadi na'am lahu saqfun. Iya, dia punya atap. Dia punya, artinya dia punya ini siapa? Dia ini artinya apa? Rumah. Maka supaya jawabannya lebih singkat, kita cukup menjawab na'am lahu saqfun. Iya, dia punya atap. Jadi nggak usah iya rumah memiliki atap, itu agak panjang. Jadi bisa kita jawab dengan singkat. Rumahnya ini adalah isim muzakkar, kata benda muzakkar, maka kita ganti dengan kata ganti muzakkar juga, yaitu huwa. Maka kalau dia memiliki, jadi lahu. Oke, araf musalis. Liman tilka syajaratu. Milik siapa pohon itu? Milik siapa pohon itu? Pohon itu. Pohon ini muzakkar atau muannas? Mu'annas ya, maka kita cukup ganti hiya lil fallahi. Dia punya petani, dia milik petani. Milik siapa pohon itu? Dia milik petani. Jadi asyajarah ini kata benda mu'annas diakhiri tak marbutah, maka menjawabnya dengan singkat kita ganti saja menjadi dhamir, maka menggunakan hiya. Boleh. Kemudian ar-raqmu rabi, semaila ar-raqmi rabi ali hadhil khizanati miftahun. Apakah lemari ini memiliki kunci? Lemari ini, lemari khizanah. Khizanah muannas wala mudzakkar? Muannas, maka kita menggunakan na'am laha miftahun. Kalau kata bendanya mudzakkar di sini hal lil baiti saqfun, maka kita menjawabnya na'am lahu saqfun. Ali hadhil khizanati miftahun, apakah lemari ini memiliki kunci? Lemari khizanatun muannas diakhiri dengan tak marbutah, maka menjawabnya na'am laha miftahun. Seperti ini. Madza fil jaibi? Madza fil jaibi, ada apa di dalam saku? Fihi, fihi al-jaib ini muannas ya. Al-jaib ini mudzakkar, tidak diakhiri dengan tak marbutah, maka kita cukup menjawabnya fihi fulusun, di dalamnya katanya ini kan merujuk kepada jaib mudzakkar, maka kita menggunakan fihi fulusun, di dalamnya ada uang. Tamrin selanjutnya atau latihan selanjutnya, kebalikan yang tadi menjawab pertanyaan, sekarang membuat pertanyaan. Uktub su'alan likulli jawabin min hadhil ajwibah. Tulislah pertanyaan-pertanyaan untuk jawaban-jawaban berikut ini. Darrajati fil baiti. Darrajatun artinya apa? Sepeda. Nah, di belakangnya bersambung dengan ya, berarti sepedanya siapa? Sepeda saya. Darrajati fil baiti. Sepedaku di rumah. Berarti dia menanyakan apa? Menanyakan posisi keberadaan sepeda. Maka kalau menanyakan posisi, kita menggunakan kata tanya apa? Oke, betul. Kita menggunakan aina. Kalau jawabannya di sepedaku di rumah, maka bertanyanya bagaimana? Di mana sepedaku atau di mana sepedamu? Di mana sepedaku? Sepedaku di rumah. Tidak. Kalau jawabannya saya, berarti yang ditanya kamu kan? Di mana sepedamu? Sepedaku di rumah. Maka kalau di mana sepedamu? Kalau sepedamu kita menggunakan aina darrojatuka. Di mana sepedamu? Sepedaku di rumah. Naam li bustanun. Kalau ada jawaban menggunakan naam, maka pertanyaannya menggunakan apa? Hal. Hal laki bustanun, apakah kamu memiliki kebun? Iya, saya memiliki kebun. Nah, jadi kalau pertanyaannya kamu, jawabnya saya, ya. Jadi kamunya bolehkah, bolehki, tergantung yang ditanya laki-laki atau perempuan. Huwa litilmidhi, dia milik murid laki-laki. Berarti ini adalah huwa ini kata ganti untuk kata benda mudzakkar. Maka kita harus menggunakan kita memunculkan kata benda yang mudzakkar.
Liman hadzal qalamu, milik siapa pulpen ini? Dia milik murid laki-laki. Al-qalam muzakkar, maka kata gantinya juga muzakkar. Ya. La huwa tilmidun, tidak. Dia seorang murid. Nah, huwa ini berarti seorang murid, berarti kan manusia ya. Maka kita munculkan nama seorang laki-laki. Hal Aliyun ustadun, apakah Ali seorang guru? Tidak, dia seorang murid. Ali muzakkar, maka kata gantinya menggunakan huwa. Jadi kalau di jawaban seperti ini ada huwa, maka di persoalnya harus memunculkan nama laki-laki. Kenapa ini harus nama perempuan? Nama manusia, sedangkan di sini benda. Karena ini benda ini milik si murid laki-laki. Kalau di sini kan jawabannya tidak, dia seorang murid, berarti kan manusia ya. Oke, la bal 'alaiha qirtasun, tidak, tapi di atasnya ada kertas. Nah, pertanyaannya bagaimana? Hal 'alal mindodati kurrasatun, mindodah maknaha maktab. Meja ya. Apakah di atas meja ada buku tulis? Iya, di atasnya Apakah di atas meja ada buku tulis? Tidak, tapi di atasnya ada kertas. Alaiha ini menggantikan alal mindodati, mindodah muannas, maka kata gantinya pakai muannas, alaiha. Ya, seperti itu. Oke, tamrin selanjutnya. Tamrin selanjutnya akmil mayati. Lengkapilah titik-titik berikut ini. Lengkapilah titik-titik berikut ini. Jadi di bawahnya ada titik-titik nih, diisi dengan kata yang di atas. Jadi ngisinya titik-titik ini dengan apa? Sama dengan kata-kata yang di atas ini, tapi diperhatikan perubahannya. Kenapa? Karena orang yang di depannya berubah. Anta tilmidun laka kurrosatun kurrosatuka amamaka. Anta muzakkar, maka menggunakan tilmidun. Laka kurrosatun kurrosatuka amamaka. Kita fokus ke mengganti kata-kata yang berwarna merah. Sedangkan yang warna hitam tidak dirubah, ya. Oke. Kalau kita rubah di sini, saya, Hamidun Hamid. Anti, kamu laki-laki. Akhi, saudara laki-lakiku. Saudara laki-lakiku. Berarti muzakkar ya. Maryam. Maryam. Oke. Ana. Berarti ini. Diisi dengan kata yang di atas. Ana. Diisinya dengan tilmidun atau tilmidatun. Boleh tilmidun, boleh tilmidatun. Tergantung yang berbicara saya itu anak laki-laki atau perempuan. Kalau ana, tadi apa kata gantinya? Domirnya ana. Li, berarti ana tilmidun atau tilmidatun li kurrosatun kurrosati amami. Seperti ini cara menjawabnya. Ana tilmidatun, saya seorang murid. Ana tilmidun, ana tilmidatun, boleh dua-duanya. Li kurrosatun, kurrosati amami. Domirnya ini yang berwarna merah akan berubah sesuai dengan domir yang depannya atau siapa sih orang yang di depannya. Nah, Hamidun, Hamid ini nama anak laki-laki atau anak perempuan? Laki-laki, maka kita menggunakan muzakkar, kata domir untuk muzakkar. Berarti huwa ya. Hamidun tilmidun, murid laki-laki, tilmidun. Nggak boleh tilmidatun, nanti nggak cocok. Nanti Hamidnya dipakai jilbab. Hamidun tilmidun lahu kurrosatun kurrosatuhu amamahu. Kenapa pakai lahu? Karena Hamid kata gantinya huwa, sedangkan dia memiliki, dianya laki-laki, maka menggunakan lahu kurrosatun kurrosatuhu amamahu. Hamid adalah seorang murid laki-laki. Dia mempunyai buku tulis. Buku tulisnya ada di depannya. Anti, kamu perempuan, berarti mu'annas. Kalau mu'annas berarti murid perempuan pakai tak marbutah di belakangnya. Anti tilmidatun laki kurrosatun kurrosatuki amamaki. Akhi muzakkar wala mu'annas. Saudara laki-lakiku, berarti muzakkar ya. Berarti muridnya pakai tak marbutah atau tidak? Tidak. Akhi tilmidun lahu kurrosatun kurrosatuhu amamahu. Sama dengan nomor 3. Karena akhi dan Hamid ini sama-sama laki-laki dan orang ketiga, artinya dia. Ya. Maryam ini nama orang, berarti dia orang ketiga alias dia.
Kata gantinya untuk Maryam pakai huwa atau hiya? Huwa. Oke, Maryam tilmizatun. Laha kurrosatun. Kurrosatuha amamaha. Silahkan dicatat supaya bisa diulang-ulang lagi. Dan kalau terlalu cepat, boleh di-pause dulu videonya untuk mencatat. Dan apabila kurang paham, boleh tulis di kolom komentar atau mengulang video dari awal ya. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Naltaqi fil mar'i al-qadim. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.